Shalom. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Pardi Umbai, pendeta desa yang terpanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga melalui channel YouTube Makanan Rohani Sehat Channel ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, baik hamba yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hatimu, kebenaran firman-Mu, dan para pendengar yang punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka juga dimanapun berada. Urapi hamba untuk menyampaikan, jamah para pendengar supaya diberi pengertian, dan kami diberkati oleh Tuhan semuanya, sehingga keselamatan kekal boleh kami terima. Terima kasih, minta pasukan malaikat berjaga-jaga dan segala kuasa jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan turun, tutur kata Tuhan dalam mulut hamba. Pakai hamba ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Ya, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel. Kali ini saya memberi judul ya, kembali ya, mengingatkan atau memberi peringatan kepada ya para penentang Sikaraba-raba dan karya kuasa Roh Kudus, yaitu kesembuhan, mujizat dan perbuatan Roh Kudus yang ajaib lainnya. Ya, ini demi kebaikan kita semuanya. Selagi ada kesempatan yang salah, kita perbaiki. Karena terlalu banyak di channel-channel YouTube, saya lihat konten-konten yang sangat-sangat ya memojokkan, mengolok-olok karya Roh Kudus ini, ya kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apakah mereka mengerti firman Tuhan atau mereka merasa mereka sedang memberitakan firman Tuhan. Tetapi saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan juga dari Alkitab, saya merasa ada banyak yang janggal, yang belok, yang terserong. Sebab itu saya terpanggil dan saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk ikut menjelaskan ini, meluruskan demi kebaikan bersama. Kenapa, saudara? Karena ini serius. Karena ini menyangkut keselamatan kekal. Inilah yang saya mau bagikan kepada para penentang Sikaraba-raba, ya bahasa roh itu, dan karunia Roh Kudus lainnya. Juga kepada kita semua yang mau hidup dalam kebenaran dan mau menerima kebenaran Tuhan. Ya, dari ruang studio yang sederhana ini, dari desa, saya mau bagikan kebenaran. Kita baca dulu dalam Matius 12 ayat 32. Matius 12, ya. Matius 12 ayat 32. Kita baca. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, perhatikan kata menentang Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, yang menentang Roh Kudus itu ya ada. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul, ya, pasal 7. Saya sudah siapkan di Alkitab saya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi, saudara perhatikan, yang mengolok-olok, yang menentang ya Sikaraba-raba atau karunia-karunia Roh Kudus, bahasa roh maupun mujizat lainnya yang menuduh itu sesat, itu dari setan. Perhatikan bahwa ketika Anda mengolok-olok itu, ternyata Anda tuh sedang menentang Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus bermanifestasi melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, dan manifestasi itu terjadi di dalam suatu persekutuan atau ibadah atau perkumpulan atau perorangan yang dilayani oleh hamba Tuhan, terjadi hal-hal yang ajaib dan mujizat. Lalu Anda menuduh itu dari setan, Anda menuduh bahwa itu tipuan, Anda menuduh bahwa itu kebohongan, bahwa itu kebodohan. Saudara tahu,
saudara sedang menentang pekerjaan Roh Kudus. Ya. Hamba-hamba Tuhan itu tidak mampu melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Misalnya menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, tidak mampu kalau tidak diurapi Tuhan. Kalau kuasa Roh Kudus tidak memenuhi hamba Tuhan ini. Orang-orang tidak mungkin akan berbahasa roh kalau tidak Roh Kudus yang memberikannya kepada orang itu. Orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak mungkin melihat penglihatan-penglihatan kalau Roh Kudus tidak memberikannya. Dan itu semua ada di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi, ya, ketika engkau melihat semua itu terjadi, ketika engkau mendengar semua itu terjadi, ya, namun di dalam hati dan pikiranmu, bahkan perkataanmu mencemooh, ya, engkau telah menimbulkan, menghidupkan, atau membagikan atau mengimpartasi spirit menentang Roh Kudus. Spirit menentang Roh Kudus ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus Kristus. Dan spirit itu masih ada, saudara. Masih ada. Masih ada bekerja spirit itu sampai sekarang. Sebab itu Tuhan mengurapi orang-orang yang ia urapi. Nah, orang-orang yang diurapi ini ngerti spirit itu. Mengerti. Ya, saudara tahu, pada zaman itu spirit itulah yang membunuh, yang menyalib, yang memfitnah, yang menuduh Tuhan Yesus. Ya, spirit itu yang bekerja di antara orang Farisi dan orang Saduki. Dan banyak lagi yang menentang kepada Tuhan Yesus Kristus. Spirit itu. Dan juga spirit itu bekerja mau menghancurkan gereja Tuhan. Mau menghancurkan umat Tuhan. Mau menghancurkan, merusak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sekarang ini di muka bumi. Spirit itu. Tapi saya mau katakan bahwa spirit itu tidak bisa. Maksud saya bahwa spirit itu tidak bisa melawan Roh Allah, Roh Kudus, kuasa Tuhan. Tetap harus kalah. Karena Tuhan lebih berkuasa. Sebab itu, apapun cara, apapun upaya, ya, cemooh, olok-olok, tuduhan, fitnah, dan lain sebagainya, kepada si raba-raba, ya, saya katakan begitu karena Anda yang lebih dulu mengatakannya, bahasa-bahasa roh, manifestasi kuasa Roh Kudus lainnya tidak akan bisa musnah. Supaya saudara tahu, karena lebih besar Roh Allah daripada spirit-spirit yang menentangnya. Meskipun spirit itu membunuh Tuhan Yesus, meskipun spirit itu mengganggu, menekan, mempresor, menyakiti hamba-hamba Tuhan dengan berbagai tuduhan dan lain sebagainya, tetapi tidak mampu mengalahkan Roh Allah yang bekerja, yaitu Roh Kudus. Bahwa apa yang direncanakan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kuasa Tuhan tetap berjalan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput umatnya. Itu yang pertama. Saya ingatkan, kalau Anda masih menentang, Anda ternyata menimbulkan, menghidupkan, membagikan atau mengimpartasi spirit itu kepada orang-orang yang mendengar Anda. Yang kedua, ya, sebelum yang kedua saya lanjutkan. Ketika spirit itu Anda hidupkan, Anda munculkan, Anda impartasikan, Anda bagi, Anda sudah membuat orang yang lemah imannya, membuat orang yang masih bayi rohani dalam keadaan sama seperti Anda, menentang Roh Kudus, dan itu bahaya. Yang kedua, Matius 3 ayat 28 sampai 29, ya. Matius 3 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Perhatikan baik-baik para penentang, si raba-raba dan karunia Roh Kudus lainnya.
ketika ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang engkau dengar, yang engkau lihat, baik melalui channel YouTube maupun engkau lihat secara langsung, melayani, dan kuasa Roh Kudus terjadi, orang-orang disembuhkan, orang-orang mengalami baptisan Roh Kudus, orang-orang berbahasa roh, orang-orang bersuka cita, melompat kegirangan, roh jahat menggelepar kejang-kejang, ya, dan ditengking keluar. Lalu Anda berkata bahwa itu dari setan, itu kesurupan, itu kerasukan roh jahat. Saudara tahu, Anda sedang menghujat Roh Kudus. Dan Anda telah membuat dosa kekal untuk diri Anda sendiri. Kemudian Anda mengajarkan kepada orang-orang yang mendengar Anda. Anda mengimpartasikan pengertian itu, pengajaran itu, pemahaman itu. Saudara tahu, saudara sedang juga membawa orang untuk menghujat Roh Kudus. Dan Anda tidak berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, tidak. Anda tidak berhadapan dengan umat Tuhan yang mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan. Tidak. Anda berhadapan dengan Tuhan. Anda berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang empunya langit dan bumi, Allah yang adalah Bapa segala roh, yang oleh Roh Kudus segala sesuatu itu tunduk. Anda sedang berhadapan dengan itu. Anda sedang berhadapan dengan roh yang maha dahsyat, yang maha besar, yang melingkupi seluruh bumi ini, yang tidak satu orang pun dapat menghindar daripada Roh Kudus Tuhan Allah ini. Roh itulah yang Anda hadapi. Periksa hidup saudara, periksa hidup Anda. Selagi ada kesempatan, bertobat, berhenti untuk menentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Saya menasihati untuk kebaikan kita bersama. Jangan kemana-mana, dengarkan sampai selesai. Jangan takut menonton ini demi kebaikan Anda. Yang ketiga, saya baca dari Matius 15 dulu. Matius 15 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan orang yang mengajarkan firman Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran, tapi mengajar firman Tuhan. Ternyata yang diajarkan itu salah, itu seperti orang buta. Dan ia mengajarkan kepada orang buta. Makanya kalau orang melek, orang tahu firman, tidak mau terima, tidak mau ikut menentang si karaba-raba. Tidak mau ikut menentang Roh Kudus. Karena melek rohani. Karena mata rohaninya terbuka. Dia berbicara seperti orang yang sudah dibukakan Tuhan mata rohaninya. Tidak buta. Saudara perhatikan itu dengan baik. Ini mengenai buta secara rohani yang Tuhan Yesus maksudkan. Demikian juga dalam Lukas 6 ayat 39. Lukas 6 ayat 39 saya bacakan untuk kita. Ya. Lukas 6 ayat 39 berkata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perhatikan, tadi orang buta menuntun orang buta, sekarang garis bawahi, jatuh ke dalam lubang. Lubang itu berbicara apa? Itu berbicara yang namanya neraka, saudara. Mari bertobat, saudara. Selagi masih ada kesempatan, datang kepada Tuhan Yesus. Sujud berdoa sungguh-sungguh. Bahkan kapan perlu Anda sampai berdoa puasa. Bahkan kapan perlu Anda sampai menangis terisak-isak minta ampun sama Tuhan. Bahkan minta Roh Kudus jamah Anda, jamah ya, supaya disingkapkan, supaya disadarkan, supaya diperlihatkan kepada Anda kesalahan-kesalahan itu. Dan Anda berseru dengan hati yang sungguh. Dan pemazmur berkata, persembahan kepada Tuhan yang terbaik itu adalah hati yang hancur, jiwa yang hancur. Karena apa? Karena dosa, menyesal karena dosa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Bertobat. Terima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karunia-karunia dan kuasa Roh Kudus. Terima. Kalaupun Anda tidak menerimanya, Anda menolaknya, jangan menentangnya. Saudara perhatikan itu. Ya.
Saudara perhatikan itu, jeda sebentar. Nah, saudara perhatikan itu. Kemudian saudara dilihat di dalam kitab Wahyu 3 ayat 17. Saya bawa saudara melihat kitab Wahyu 3 ayat 17. Kitab Wahyu 3 ayat 17 berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, sekarang ada banyak para penentang si raba-raba itu merasa kaya. Merasa hidup kaya secara materi. Punya usaha mungkin, punya bisnis, punya pekerjaan, kedudukan yang tinggi. Merasa pintar, berpendidikan tinggi. Tidak ada kekurangan, tidak ada masalah. Merasa lebih hebat. Merasa lebih pandai memberitakan firman Tuhan. Walaupun disertai dengan olok ejek kepada si raba-raba. Disertai dengan menentang. Ya, walaupun memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, tapi disertai juga dengan menentang, mencemooh karya kuasa karunia Roh Kudus. Menolak kesembuhan ilahi, dikatakan itu dari setan. Bahkan sukacita terjadi, tertawa dalam roh juga. Ya suka-suka Tuhan, kuasa Tuhan. Dia mau bikin apa? Hamba-hamba Tuhan di situ juga sudah mentes. Sudah menguji segala roh. Ketika orang beribadah, bersekutu dalam nama Yesus. Menyebut nama Yesus, menyembah Yesus. Menyatakan kuasa darah Yesus, kuasa firman Allah, kuasa Roh Kudus. Nggak ada setan bisa sanggup masuk hadirat Allah di dalam atmosfer itu. Makanya ada yang kejang-kejang. Itu karena setan yang sembunyi dalam orang itu merasa kesakitan. Lalu kemudian hamba Tuhannya datang menengkingnya dan keluar setannya. Dan orang itu pulih kembali. Lalu Anda yang tidak mengerti. Karena Anda punya spirit menentang, punya spirit menolak karya kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Lalu Anda pikir Anda sudah memberitakan Injil dengan menentang karya Roh Kudus itu. Saudara tahu, ini firman Tuhannya untuk saudara. Engkau berkata dalam hatimu, pasti engkau punya pikiran seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan seperti ini, pasti demikian pada diri kita manusia. Karena engkau berkata baik di bibir maupun dalam hatimu, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Firman Tuhan menegur. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Melarat, miskin, ya. Dikatakan tidak tahu apa? Tidak tahu kuasa Allah, tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu kuasa karunia Roh Kudus. Engkau kekurangan hikmat, melarat dan malang. Ini bukan berbicara soal materi, bukan berbicara soal perkara-perkara duniawi. Ini perkara rohani. Secara rohani engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, bahwa engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Apa solusinya? Solusinya bertobat. Tuhan Yesus berkata di ayat 18-nya. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Intinya supaya engkau mengerti kuasa Allah, supaya engkau mengerti, paham pribadi Roh Kudus, paham kuasa Tuhan yang bekerja. Mari bertobatlah demi kebaikan dirimu. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, terserah pada Anda, ya, para penentang si raba-raba, ya, dan kuasa karunia Roh Kudus lainnya, mau bertobat atau tidak. Tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya selesai. Saya sudah memberitahukan.
Dan saya tetap akan mengingatkan hal ini. Sepanjang Tuhan suruh saya mengingatkan, saya tetap ingatkan ini terus melalui channel YouTube ini. Haleluya, haleluya. Itu yang saya bagikan untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.